Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas tentang proteksi yang ada pada gardu portal. Ya, gardu portal biasanya dipasang untuk saluran udara tegangan menengah 20 kV. Jadi untuk saluran distribusi itu kan ada dua, saluran udara tegangan menengah dan saluran kabel tegangan menengah. Apa bedanya saluran udara tegangan menengah atau kita sebut dengan SUTM? Apa bedanya dengan SKTM atau saluran kabel tegangan menengah? Jadi kalau SUTM itu adalah kabel dengan tegangan menengah ya, biasanya 20 kV, dipasang itu di udara. Jadi tidak ditanam di tanah. Sedangkan kalau kabel SKTM, saluran kabel tegangan menengah itu biasanya kabel tegangan menengah, semisal 20 kV, itu ditanam di tanah. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah lihat di pinggir jalan gitu ya, ada tulisan maaf, ada galian kabel gitu ya. Nah, biasanya melihat ada kabel warna merah tebel gitu ya. Warnanya merah, kabelnya besar sekali, tebel gitu. Nah, itu biasanya kabel-kabel yang diperuntukkan untuk tegangan menengah. Nah, kabel merah itu kalau misalnya ditelusuri, sebenarnya itu ada 3 core ya, jadi isinya ada 3 kabel dalam satu selubung kabel berwarna merah tersebut. Ya, biasanya saya menyebutnya dengan kabel XLPE. Nah, sebelum itu teman-teman juga harus tahu ya. Jadi ini adalah sistem transmisi, pembangkitan transmisi, distribusi sampai pemanfaatan tenaga listrik. Mulai dari pembangkit, kemudian masuk ke gardu induk, di sini ada tegangan tinggi gitu ya. Biasanya dari pembangkit 20 kV, kemudian dari 20 kV ini dinaikkan atau di step up menjadi 150 kV ya, 150 kV dari 20 kV ke 150 kV, kemudian ditransmisikan, misalnya transmisi Jawa Bali, kemudian setelah sampai ke tempat tujuan diturunkan kembali ya dari 150 kV menjadi 20 kV lagi. Nah, kemudian masuk ke gardu hubung gitu ya. Gardu hubungnya 20 kV ini baru nanti sebagian disambung ke industri manufaktur atau ke pabrik gitu ya. Sebagian masuk ke rumah, diturunkan lagi ya. 20 kV ini diturunkan menjadi 400 volt. Nah, jadi kalau sudah sampai tegangan 400 volt ini sudah menjadi tegangan rendah. Jadi kalau di TM ini dari 150 kV diturunkan jadi 20 kV ini masuk ke tegangan menengah. Kemudian yang dari generator ya 20 kV dinaikkan menjadi 150 kV itu masuk ke tegangan tinggi. Jadi seperti itu. Tegangan rendah 400 kV nanti akan dibagi beberapa ya. Ada yang nanti 3 pasaknya dari 400 volt tersebut. Salah satu pasaknya nanti akan dipasang dengan netral, itu akan jadi 220 gitu ya. Kalau yang 400 3 pasaknya itu nanti akan menjadi 380. Karena ada drop voltage atau penurunan tegangan yang tadinya 400 ya, karena jarak antara gardu dengan rumah itu jauh, maka terjadi penurunan tegangan atau drop voltage ya. Kalau menurut standar PUIL kan drop voltage tidak boleh melebihi dari 10% ya, tidak boleh melebihi dari 10% atau 5%. Nah, dari 400 volt ini akan sampai ke rumah menjadi 380 volt. Itu untuk 3 pasanya. Sedangkan untuk yang pasa netralnya itu mendapatkan yang 220 volt. Jadi mulai dari pembangkit, kemudian dinaikkan tegangannya menjadi tegangan tinggi, ditransmisikan, kemudian diturunkan kembali menjadi tegangan menengah, ya, didistribusikan sampai ke pemakai gitu ya, diturunkan kembali ya menjadi tegangan rendah, kemudian baru masuk ke pemakaian listrik. Nah, ini
gambarannya seperti ini ya, dari pembangkit dinaikkan ya, dinaikkan tegangannya menjadi tegangan tinggi, kemudian ditransmisikan, kemudian masuk ke sebuah daerah, diturunkan ya 150 kV menjadi 20 kV menjadi tegangan menengah, kemudian didistribusikan sampai ke pabrik gitu ya, sampai ke industri manufaktur, sampai ke perumahan. Ya, jadi yang 20 kV tadi diturunkan lagi menjadi 400 volt. Nah, ini yang dimaksud dengan saluran udara tegangan menengah. Jadi ada tiang seperti ini. Biasanya tiangnya ada di pinggir jalan ya, rekan-rekan. Mungkin sering lihat ya. Ada tiang seperti ini. Ada tiga ada tiga kabel sampai empat kabel ya, empat kabel, tiga kabel fasa dan satu kabel netralnya di tiang seperti ini. Nah, mungkin rekan-rekan pernah lihat tiang seperti ini. Nah, ini adalah namanya gardu portal nih rekan-rekan. Ini adalah gardu portal. Isinya terdiri dari beberapa alat proteksi, ya ini yang akan kita bahas ya. Beberapa alat proteksi, diantaranya adalah fuse cutout, kemudian lighting arrestor, kemudian di sini ada trafo ya, ada trafo, kemudian nanti 20 kV, ini kan kabel 20 kV, 20 kilovolt ya, tegangan menengah, akan melewati trafo dan akan diturunkan 20 kV menjadi 400 volt, kemudian 400 volt ini akan turun ke bawah sampai ke LVMDP di bawah ini. Dari LVMDP di bawah ini nanti didistribusikan masing-masing ke rumah-rumah gitu. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah ininya ya. Ini adalah konfigurasinya seperti ini. Pasti ada dua tiang seperti ini. Ada dua tiang, kemudian di sini ada lighting arrestornya LA gitu ya. Kemudian di sini ada fuse cutout, kemudian di sini ada kabel penghantar yang ke step up ya. Maksudnya yang ke primer. Kemudian ini trafonya, nanti ada yang ke sekundernya, lilitan sekunder ya, atau sambungan sekunder. Nanti dari primer ini 20 kV ke sekunder nanti diturunkan menjadi 400 volt, baru masuk ke panel bawahnya tadi adalah panel LVMDP. Nah, kalau yang di trafo ini, di sisi trafo, apa saja sih pengamannya? Itu nomor 1 dan 2. Nomor 1 adalah lighting arrestor, ini nih. Ini nomor 1 ini adalah lighting arrestor. Yang nomor 2 ini adalah fuse cutout atau FCO, atau disebut CO juga bisa sama. Nah, dua sistem proteksi ini atau dua komponen proteksi ini punya fungsi yang berbeda-beda nih rekan-rekan ya. Kalau yang lighting arrestor atau LA itu, jika terjadi gangguan yang disebabkan oleh surya ya, proteksi surya. Jadi maksudnya terutama untuk gangguan yang disebabkan oleh petir atau halilintar. Jadi dengan dipasangnya lighting arrestor nih, semisal gardu ini tersambar petir. Nah, petir itu kan dia mengandung arus yang cukup tinggi ya, tegangan yang cukup tinggi dan arusnya yang cukup tinggi. Nah, ketika gardu ini disambar oleh petir, itu, maka arus yang ada pada petir itu, ya kan, harusnya normalnya itu arus pada petirnya langsung ke trafo. Apa yang terjadi sama trafo jika tersambar petir? Maka trafonya pasti akan meledak ya, atau akan rusak gitu. Tapi dengan adanya lighting arrestor seperti ini, LA, jika tersambar oleh petir, maka arus petirnya itu tidak diteruskan ke trafo, rekan-rekan. Jadi arus petirnya tidak diteruskan ke trafo, namun diteruskan ke grounding oleh lighting arrestornya. Ya. Jadi si lighting arrestornya itu dia punya semacam eh, semacam sensor gitu ya, katakanlah semacam penginderaan yang bisa mendeteksi terjadinya arus yang disebabkan oleh surya atau petir. Jadi ketika
petir menyambar, maka arus petirnya itu bisa dideteksi oleh lighting arresternya itu, sehingga lighting arresternya itu tidak mengalirkan arus petirnya ke trafo, tapi dia mengalirkan arus petirnya itu langsung ke grounding. Sehingga trafo ini menjadi aman, trafo ini tidak meledak, dan trafo ini tidak rusak, begitu. Kemudian untuk fuse cutout atau FCO, fungsinya untuk apa? FCO ini jika terjadi gangguan yang disebabkan hubung pendek, maka secara otomatis eh, fuse yang ada di dalam FCO ini akan melebur. Kemudian secara otomatis fuse cutout-nya dia akan melepas seperti saklar. Jadi ketika terjadi gangguan nih, misalnya di tiang sebelah sini terjadi gangguan ya, short gitu ya, antara pasa dengan pasanya menyatu. Maka yang terjadi adalah fuse cutout, fuse-nya di dalam fuse cutout-nya itu akan pecah atau akan melebur, kemudian fuse cutout-nya sendiri akan terputus seperti halnya saklar, seperti halnya MCB gitu ya. MCB itu akan ngetrip gitu ya. Nah, ini juga akan terputus secara otomatis. Gitu. Makanya disebut fuse cutout. Ketika terjadi hubung pendek, korsleting listrik ya, di mana korsleting listriknya ini adalah tegangan menengah 20 kV, maka fuse cutout-nya akan melebur, fuse-nya, dan saklarnya akan memutus. Sehingga ketika terjadi gangguan yang disebabkan oleh korsleting listrik atau hubung pendek, trafo ini akan aman, tidak akan rusak atau meledak. Seperti itu. Nah, kemudian apalagi nih proteksi yang ada di dalam gardu portal ini ya, gardu portal di sini. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa proteksi ya. Ya, kalau di gambar ini ada fuse, di sini ada NH fuse ya. Ya, fungsinya sama dengan fuse. Ada fuse di sini. Yang fungsinya adalah memproteksi terhadap terjadinya gangguan arus lebih, baik itu oleh korsleting listrik maupun beban lebih. Nah, ini fuse seperti ini fuse, 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 fuse gitu ya. Ini juga fuse. Nah, ini untuk 3 pasa ya, 3 pasa R, S, T, kemudian ada netralnya juga. Kemudian di sini juga ada fuse, kemudian di sini alat pengukurnya, alat pengukur ampere, ampere, ampere. Jadi setiap 3 pasanya ini ada alat pengukur ampernya. Nah, ini adalah saklar pemutus ya, saklar pemisah. Jadi kayak saklar biasa ya. Kalau mau dilakukan perbaikan pada jalur 3 pasa ini, maka saklar pemisah ini harus diputar ke posisi off gitu ya, untuk memutus beban. Seperti itu. Jadi ada fuse di sini, kemudian ada fuse. Kalau di gardu portal yang lainnya selain fuse juga dia dipasang MCCB ya, MCCB juga dipasang, kemudian juga kadang dipasang ACB atau air circuit breaker ya, air circuit breaker atau menggunakan VCB gitu ya, vacuum circuit breaker. Ya. Kalau di gambar ini hanya menggunakan NH fuse biasa, ya nggak ada masalah ya, karena memang fuse itu respon dia ketika terjadi hubung pendek atau korsleting listrik, responnya untuk memutus itu relatif lebih cepat daripada circuit breaker. Jadi memang untuk keamanan lebih biasanya orang menggunakan fuse. Namun kelemahannya adalah ketika fuse itu terjadi peleburan karena hubung pendek atau arus berlebih, maka seketika teman-teman harus mengganti ya fuse-nya karena fuse-nya sudah sekali pakai, tidak bisa dipakai lagi, harus mengganti dengan fuse yang baru. Beda dengan MCB atau MCCB di mana kalau terjadi trip gitu ya, maka dia akan trip, tapi teman-teman bisa ketika sudah diperbaiki gangguan pada jaringannya, kemudian diaktifkan kembali, maka tinggal digerakkan pada posisi on ya, atau di on kan gitu ya di MCB atau di MCCB-nya. Seperti itu. Namun
Kekurangan dari MCB atau MCCB ini, MCB atau MCCB memiliki respon yang lambat ya jika terjadi gangguan listrik gitu. Jadi MCCB atau MCB ini memiliki respon yang lambat ketika dia trip jika terjadi gangguan pada jaringan listrik. Beda dengan fuse, begitu terjadi gangguan listrik, seketika itu juga dia akan melebur atau memutus cepat sekali, sehingga bisa melindungi komponen yang ada di bawahnya. Gitu. Cuman memang sekali pakai ya, jadi begitu melebur, rusak, harus ganti fuse dengan fuse yang baru. Begitu. Nah mungkin itu saja ya, ini konfigurasinya. Jadi mulai dari gardu portal di sini, ada trafo di sini, proteksinya menggunakan lighting arrestor ya untuk 20 kV-nya, menggunakan lighting arrestor dan fuse cutout. Jadi lighting arrestor ini untuk melindungi dari sambaran petir. Jadi ketika trafo disambar oleh petir, maka lighting arrestornya yang akan menangkap arus dari petirnya tersebut dan diteruskan ke grounding. Jika terjadi gangguan listrik berupa korsleting atau hubung pendek, maka fuse cutout-nya yang akan berfungsi. Jadi fuse-nya akan melebur ya, dan saklar yang ada di dalam fuse cutout-nya akan memutus sehingga melindungi dari trafo sendiri ketika terjadi korsleting listrik. Nah, bagaimana jika terjadi korsleting listrik di tegangan rendahnya? Maka di dalam LVMDP-nya juga ada sistem proteksinya, yaitu yang pertama adalah ada fuse ya, NH fuse, kemudian menggunakan MCCB, biasanya menggunakan MCCB atau menggunakan ACB. Nah, seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan tentang sistem proteksi yang ada di gardu portal. Kalau ada yang rekan-rekan mau tanyakan, silahkan nanti bisa dikomunikasikan atau ditanyakan kepada saya, ya bisa menghubungi saya, baik itu lewat WhatsApp, secara langsung gitu ya, atau melalui grup. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.